Halo, oke kita sambil nunggu eh, teman-teman yang lain join ya. Kita sebentar kita coba tunggu dulu. Ya, halo, malam semua. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Oke, hari. Ini cerita udah join sebentar lagi on progress ya. Halo, malam Halo, cerita. iya malam, Ya, Halim. suara saya terdengar jelas ya. Jelas-jelas, bagus. Iya, ya. Oke, oke, siap. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga join ya, Ci ya. Iya, iya. Ah, Jadi kita sekalian eh, tes signal juga nih. Jam segini kita iya, udah siap-siap. iya, Oke, betul, oke. betul. Oke, Tapi oke. suara aku bagus kan? Jelas? Ya, bagus, jelas, jelas, jelas. Mhm. Nggak ada putus, aman, aman. Oke. Oh iya, itu Oke, wifi-nya belum aku. Coba ya, aku switch ke data dulu. Wifi aku suka mati-mati bentar. oke, ya boleh. Area. Oke, malam teman-teman. Jadi kita sambil Sambil nunggu. sebentar ya checking connection ya sambil nunggu mungkin teman-teman yang lain join juga 1-2 menit lagi ya. Mhm. Oke, Oke. Gimana nih sobat-sobat Bitrade? iya. Bitraders Eh, ya. Panggilannya ya, Bitraders ya. Traders, Ci. Betul, betul. Oke. Heeh. Nanti kita kayaknya akan lebih banyak ya kita ngobrol-ngobrol ya, Ci ya, terutama mungkin Mhm. seputar nanti gimana pengalaman Cici trading lah gitu ya. Iya, Kan heeh. nama Cici ini udah lama nih maling melintang di pasar modal. Iya, aduh udah lama, jadi malu. Ah, justru yang lama ini yang berpengalaman sih ini. Biasanya Aduh. pengalamannya banyak. Ini yang justru dinanti-nanti para teman-teman trader yang lain gitu. Biasanya untuk Mhm. sharing-sharing pengalaman seperti apa sih gitu kan. Iya, Eh, Bitraders ini oke oke. sama Pak Wijen kan ya? Betul betul sama Pak Wijen. Iya, Jadi founder Bitrate ini adalah Pak Wijen. Pak Wijen ya. Iya, Ah, waktu itu ah. sempat ketemu, sempat foto bareng juga Di di acara Halloween acara oh sama yang teman-teman Samuel ya. komunitas. Ati. Ah, yang itu, yang sama Sukor, yang Samuel itu aku nggak bisa hadir soalnya. Oh, Halo, oke malam oke oke. semua. Halo. Ya. Oke, Ci. Sambil nunggu yang mungkin lain join, nggak apa, kita mungkin bisa langsung mulai kali, Ci ya. Oke, oke. Iya, boleh. Selamat malam teman-teman semua dari Bitraders maupun dari teman-teman yang lain dari komunitas cerita juga. Mhm. Thank you sudah bisa hadir malam ini. Thank you juga buat cerita sudah menyempatkan hadir di malam Halo, ini. signal. Biasanya ya, halo, Signalnya kayak oke. Eh, sudah ya. cukup jelas? Ya, oke. Oh, bentar nih gambarnya cerita kayaknya loading ya. Oke, kayaknya bentar nih koneksi internet ya. Oke, mungkin teman-teman mohon bersabar dulu karena sepertinya koneksi internetnya ada yang kurang bagus ya. Jadi malam ini kita rencananya akan ngobrol-ngobrol. Oke, ceritanya sepertinya harus off. Sebentar ya, saya invite lagi. Oke. Jadi, oh, di, Ya, sorry. Kayaknya ya, oke. pakai nggak pakai wifi malah jelek. Jadi aku sambung wifi lagi. Wifi aja. Oke, oke, iya. Heeh. Ah.
ini lebih lancar. Tadi Iya, emang sempat gambarnya agak buram terus tiba-tiba iya, iya, terputus iya, suaranya. Ha, iya. gitu, betul, betul. Agak hujan sih di sini. Oh, pantas biasa kalau hujan-hujan sinyal emang suka Iya, agak berantakan nih. iya, Betul, betul. iya, makanya. Mm-mm. Oke, Ci, thank you udah bersedia meluangkan waktunya malam ini Iya. buat teman-teman juga sekalian. Jadi kita bisa dengar sharing-sharing dari cerita seperti apa gitu ya. Cerita ini kan udah cukup lama ya di pasar modal, cukup berpengalaman gitu. Kalau boleh Iya. tahu, Ci, sekarang cerita ini mungkin boleh diperkenalkan juga. Jadi cerita ini sekarang kesibukannya seperti apa ya dan komunitas apa yang cerita biasa ikut atau bangun? Oke. Halo teman-teman semua, Trader, salam kenal. Seperti biasa, kesibukan saya setiap hari pagi saya suka baca berita dan berita-berita yang menarik-menarik itu biasa aku share ke Hmm. teman-teman di grup WA, di Telegram, buat komunitas saham. Intinya agar teman-teman investor, terutama investor retail, tahu bahwa satu saham itu akan bergerak lebih sehat ya, lebih sehat jika gerakannya itu didukung oleh berita. Jadi pagi berita yang kira-kira wah ini kayaknya bakalan berpotensi bikin saham tertentu naik nih. Nah itu biasa aku share dan komunitas aku itu sebenarnya ada beberapa. Jadi ada satu yang aku bangun di tahun 2017, nama IDX Trading Community atau ITC. Kemudian di tahun 2020 aku bikin webinar ya. Sebenarnya dari webinar itu tujuan awalnya memang ingin istilahnya memberi edukasi lah ke teman-teman. Jadi beli saham nggak karena ikut-ikutan, tapi karena mereka tahu nih beli apa. Nah itu kita bikin di Indonesia Investment Education dan terakhir kita ada bikin YouTube-nya. Jadi teman-teman yang sekarang kan mungkin udah ekonomi udah dibuka, udah pada pergi-pergi, keluar, ke sana, ada yang kerja. Mungkin nggak semuanya bisa join webinar kita. Beda kayak waktu kita 2020 kan hampir boleh dibilang kita most of the Hmm. time terlockdown kan. Nah, jadi Hmm. kita ada simpan di YouTube, itu kita Indonesia Investment Education, dan di sana aku juga bangun komunitas baru untuk memberi warna yang lain ke teman-teman dan ke klien juga, yaitu Cuan Lovers Community. Jadi ada mungkin kurang lebih wadahnya ada 3 lah ya lebih. Tapi Hmm. kalau IIE atau webinar itu memang nggak ada komunitas tapi cuma kayak wadah untuk memberikan edukasi dan most of the time adalah gratis. Oke. Nah, dari 3 komunitas ini apa Hmm, ada bedanya atau gimana ya, Ci, ya? Apa arahnya ya, mungkin satu investment, satu trading atau gimana? Mungkin cerita bisa cerita. iya. Hmm. Sebenarnya masing-masing komunitas itu punya warna yang berbeda, dengan partner yang juga berbeda. Jadi memang tujuannya juga ya berbeda. Ada satu yang memang teman aku atau partner aku suka membeli saham yang secara teknikal udah konfirmasi up dan itu mungkin lebih Mhm. panjang pegang waktunya, waktunya lebih ke swing. Jadi Oh, megang swing. selama itu masih trennya masih up, ya biasa kita masih hold sampai Hmm. trennya berubah nih, tiba-tiba dia turun dan yang ngebreak support dan istilahnya uptrendnya udah berubah nih jadi downtrend atau berpotensi downtrend. Nah itu kita sell. Dan ada satu lagi yang memang lebih ke short term. Tetap kalau aku sih memang swing ya. Jadi Hmm. simpen mungkin seminggu atau beberapa hari, tapi itu lebih banyak pakai news atau pakai info atau pakai Hmm. juga istilahnya katalis-katalis. Jadi memang ada katalis yang bisa mensupport kenaikan harga saham ini. Jadi itu ada juga yang modelnya kayak gitu. Dan yang satu lagi yang saya bilang yang webinar memang itu hanya khusus edukasi yang kita berikan setiap Sabtu jam 1 sampai jam 3 dan kita mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Misalnya lagi hot nih, contohnya lagi hot komoditi call, ya udah Hmm. kita undang Hmm. analis call yang termasuk senior. Atau mau bahas apa nih, kayaknya lagi rame scalping. Nah, kita ngundang nih para jagoan-jagoan scalping memberikan pengalaman-pengalaman mereka, tips-tips gitu untuk teman-teman gitu loh. Tanpa berharap Oke. istilahnya
kita juga ngarep mereka menjadi scalping ya, karena tetap mau investor, maksud aku kalau scalping dibanding sama swing, pengalaman saya pribadi loh ya, aku Ya, lebih profit di swing karena cuannya itu lebih maksimal. oke oke. Jadi Mm. setiap pengalaman beda-beda ya. Mungkin di Iya, bulan sebelumnya kita sempat juga ngobrol-ngobrol dengan scalper, pengalamannya beda dan ceritanya lebih iya, tipikal swing trade ya, gitu ya, Ci. iya, iya. Oke. Eh, nah, ini kalau memang komunitasnya, maksudnya ada warna yang berbeda-beda gitu ya, Ci, Mm, ya. mm. Eh, apakah artinya ini satunya mungkin ada yang lebih short term, satunya lebih long term gitu ya, Ci, ya? Tadi kalau Iya, aku ada, bisa simpulkan ya, iya, ada gitu yang ya. begitu. Oke, Mungkin ada oke. yang model dan yang lebih long term itu biasanya juga kadang partner aku suka saham yang istilahnya mau kalau kadang aku udah takut ya, udah naik tinggi Hmm, biasa aku take profit. Tapi kalau dia kan uh, masih buy terus. Nah, itu kadang memang lebih cocok buat orang yang risk taker ya, lebih lebih berani karena biasa saham yang udah uptrend banget kan kalau aku kan takut profit taking. Pasti kan hmm, hmm. begitu udah nyentuh terlalu tinggi kan harusnya ada pullback dulu menurut aku. Nah, Ya, ya. kalau yang satu itu lebih agresif untuk lebih memakai metode teknikal untuk tradingnya dia itu. Oke, oke. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang nanti pingin tahu gitu ya lebih lanjut komunitasnya Cirita, mungkin bisa langsung kontak ke Cirita ya, barangkali nanti Iya, nanti bisa DM aku dijelasin aja gimana di joinnya. Oke, oke. Instagram. Mm-mm. Ci, Mm-mm. kan aku dengar Cirita ini udah cukup lama juga di pasar modal ya, Ci, ya. Iya, Boleh share sedikit nggak, Ci? Jadi dulu gimana sih Cirita tuh mulai terjun di saham ini gitu? Dan gimana iya. pengalamannya di awal-awal dulu? Ya, jadi dulunya tuh sebenarnya agak terdampar nih. Jadi agak sangat berbeda dengan background akademis aku. Jadi dulu Hmm, itu mama aku yang encourage aku untuk ya udahlah kalau cewek itu udah mature istilahnya kan akan merit dan di dapur jaga anak udah sekolah nggak usah tinggi tinggi yang penting sekolah udah jadi dia rekomen aku untuk ambil sekretaris akademi sekretaris yang paling top hingga saat ini juga nomor satu dan masuknya nggak mudah lah istilah jebolan dari sana udah jaminan mutu dan udah banyak bookingan dari perusahaan-perusahaan besar. Terus aku pikir, oh ya udah deh, ya udahlah. Kebetulan keterima, ya udah aku masuk. Setelah masuk, tapi passion aku ini memang nggak sampai di sana. Aku pengen lebih gitu loh. Setelah aku lulus dari akademi sekretaris tadi, kok kayaknya paling mentok paling sekretaris perusahaan. Aku pernah juga nih melamar di salah satu emiten waktu itu. hmm, Tapi buat aku kayak, aduh kerjanya banyak lagi pulangnya itu malam. Udah dikasih tahu jam kerja bisa sampai jam 8 malam dan Sabtu hmm. Minggu berpotensi masuk dan kemungkinan Sabtu itu pasti masuk sampai jam 3. Waduh ini nggak cocok. Kalau aku maunya kerja santai duitnya banyak. Gimana nih Oh, caranya? oke, oke. Tapi kalau misalnya di sekretaris terus ya aku masuk pertama nggak lama aku udah dipromot jadi sekretaris presidir kan. Waktu aku pindah ke sekuritas, sebenarnya aku cari-cari kerjaan yang di daerah Tamrin, Sudirman. Aku pikir di sana kan pusat bisnis. Harusnya Hmm, aku lebih bisa grow lah istilahnya, lebih bisa berkembang. Masuk pun aku udah jadi sekretaris CEO. Berarti kan kayaknya wah udah susah nih. Aku pikir kita mencari pekerjaan yang istilahnya menarik dalam segi materi lah pasti jam hmm. kerjanya tapi santai. Nah kebetulan Oke. di billing pada saat itu Jumat itu cuma satu sesi, jadi kerjanya cuma pagi doang, siang jam istirahat mereka pulang nggak usah balik lagi. Tapi mereka punya bonus itu dalam setahun bisa dua sampai tiga kali, umumnya sih dua kali, dan kelipatannya itu gede-gede. Karena Oh, dulu itu hmm, asing kan, company kita kan asing. Jadi wah hmm, aku pikir nah ini kerjaan yang cocok nih buat aku nih, yang kayak gini. hmm. Kerjanya santai, duitnya banyak. Tapi bagaimana aku bisa masuk ke istilah pindah departemen gitu loh.
bos aku nggak Mhm. kasih pindah. Aku bilang aku mau pindah ke ini departemen equity karena aku lihat lebih banyak yang menarik gitu, lebih banyak yang bisa bisa aku pelajarin, bisa aku Ya. berkembang, aku belajar seperti belajar execute order dari asing kayak gitu. Tetap kan bos aku nggak kasih, lama aku cari pengganti itu susah banget. Akhirannya berhasil mencari pengganti, caranya gimana, aku cari cewek yang cakep, seksi, aku kasih, "Ini bagus nih, udah, ini aja." Baru Oke, oke. dilepas akunya. Terus baru deh aku pindah ke dealing dan ya ternyata benar sampai sekarang aku menemukan passion aku di sana. Memang belajarnya Hmm. dari eh, ya belajar kita execute order asing kan, kita sekali datang lagi ada buy order misalnya klien asing kita ngorder bisa 10, 20, kadang 40 counter. Kita bagi, Hmm. waktu itu aku masuk masih sebagai dealer, asisten dealer, kita belajar beli misalnya 1 juta lembar Astra, kita harus execute dari pagi sampai sore dan harus cari angka rata-rata untuk istilahnya klien itu happy karena dia ambil patokan ada VWAP atau harga Ya. rata-rata Hmm. dalam sehari itu. Nah, Mhm. itulah yang Mhm. aku pelajarin. Ternyata oh kayak gini nih. Nah, tapi nggak lama kan terjadi krisis ya, krisis. Kemudian Mhm. akhirnya company-company asing banyak yang gulung tikar. Ya mereka mungkin bukan benar-benar gulung tikar, tapi mereka hanya mungkin investment di Indonesia udah nggak menarik karena krisis moneter Mhm. itu akhirnya mereka banyak yang tutup. Nah, dari sana begitu tutup aku udah sempat istirahat dulu sih, sempat istirahat terus ada riot lah, ada rusuh, ada apa segala macam, udah mulai tenang. Aku pikir waduh nggak bisa nih di rumah terus nih, kalau di rumah terus Mhm. juga bosen. Aku kan memang senengnya istilahnya berkembang gitu, ya udah. Tapi Ya. kan aku udah berbekal pengalaman yang sebelumnya dan aku udah punya Hmm. license dan waktu company yang terakhir itu masuk ke dealing ya kurang lebih setahun lah. Cuman dengan ada setahun terus memang perusahaan asing untuk cari kerjaan atau masuk kembali ke market itu nggak susah. Nah, aku masuk ke market Hmm. lagi sebenarnya niatnya tetap ya seperti yang sebelumnya jadi dealer aja kan cuma Iya, execute iya. order. Hmm. Cuman Hmm. waktu itu asing banyak yang udah istilahnya meninggalkan Indonesia, jadi banyak yang hanya tersisa ada perusahaan-perusahaan lokal. Akhirnya aku masuk ke perusahaan Hmm. lokal uh, sebagai sales. Cuman sebagai sales juga aku nggak punya basic sales, aku nggak punya klien, aku nggak punya pengalaman sebagai sales juga. Waduh itu Hmm. tough juga kan. Terus Ya. kebetulan ada teman yang di sekuritas asing juga, kebetulan asing Singapura telepon, aku lagi nyari orang, udah lu kesini aja katanya gitu. Wah, aku Hmm. pikir, aku bilang aku nggak mau ya jadi dealer lagi. Emang saya aku nggak mau jadi sales nih, gue sekarang jadi sales tapi gue pusing gitu. Udah telepon kita juga dipakai sama nasabah dulu tuh meja dealing dan meja gallery itu jadi satu pak. Hmm. Jadi nasabahnya Oh. bisa duduk sebelah kita, pakai telepon kita, komputer kita dipakai sama nasabah. Jadi kita yang mau kerja kan bingung, komputer kita mau dipakai, telepon Dipakai. dipakai, Hmm. waduh pusing juga kan. Terus aku bilang sama Hmm. temen aku, tapi aku dealing aja ya, maksudnya dealer aja, jadi aku cuma taking order. Oh iya bisa bisa. Tapi setelah aku join ke sana, ternyata aku dikasih handle klien yang memang beberapa klien yang udah dorman, istilahnya loh, kok aku dikasih klien dorman, aku jadi sales lagi di sini. Iya katanya coba aja ini. Waduh akhirnya kita bingung juga kan, akhirnya pernah Hmm. uh, apa mengurusin waduh klien lagi ya, tapi aku coba lah, aku pikir ya udahlah aku coba lah, siapa tahu bisa ada jalan. Sometimes kan kita ketemu kayak begini kan mungkin ini jalannya udah diarahin ke sana. Ternyata dari sana istilah aku dari nol, bener-bener nol. Hmm. Dari klien yang dikasih itu cuma satu yang jalan, itu pun karena klien yang tersebut meninggal, jadi aku approach ahli warisnya dan ahli warisnya itu Mhm. mau buka rekening. Dan kemudian ada teman juga yang nge-refer klien yang benar-benar zero, yang belum ada pengalaman, cuman dia mau invest di saham. Nah, dari 2 klien itu yang tadi itu ternyata mereka temenan, mereka sama-sama sekolah di luar, ternyata temen dan mereka trading bareng hingga dari yang transaksi akun 0 jadi nomor 1 waktu itu. Jadi Wow. 1 akhirnya sampai selama apa ya, nggak terlalu lama sih aku di sekuritas, mungkin aku sebut aja namanya Yobi waktu itu, Hmm. uh, sampai aku diangkat jadi head of retail sales. Cuman uh, aku dapat offer di tempat lain. Sebenarnya nggak mau pindah, cuman aku pikir nggak enak lah dipanggil-panggil terus. Ya udah, Mhm. aku datang aja ketemu.
Ternyata tawarannya itu sangat-sangat menarik. Karena tawarannya menarik, Mhm. aku pikir, oh ya udah deh, coba coba aku pindah ke company baru itu. Tapi ternyata company baru tersebut memang karena company-nya belum lama berdiri dan memang base-nya bukan sekuritas ya. Mereka lebih ke money broker. Dalam Hmm. menghandle sekuritas itu buat mereka risknya tuh mungkin nggak sesuai. Jadi kalau misalnya kita mau beli, kita harus store dulu. Kan ribet ya klien kayak gitu. Misal mau crossing, Hmm. harus ada dana dulu. Ya kliennya juga nggak terlalu berkembang gitu loh akhirannya. Wah, aku Hmm. pikir ini kalau begini juga repot klien yang aku bawa. Memang sebagian tercecer, nggak ikut karena mereka pikir ini sekuritas apa ini baru mereka mulai lihat dulu kan aku kerjanya Hmm. gimana. Nah, ternyata company yang baru tadi nggak lama akhirnya mensuspendkan diri karena mungkin mereka Oh. pikir, "Oh, nggak cocok nih sama background mereka yang which is adalah money broker ya." Hmm. Mensuspendkan diri terpaksa aku harus pindah dong karena klien aku kan Mhm. banyak yang istilah stuck nggak bisa trading juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pindahlah ke company yang sekarang sampai Hmm. sekarang aku masih bergabung di company ini udah dari tahun 2000 kali. Udah lama banget. Oh, udah lama ya. Oke, oke. Iya. Iya, jadi Wah, kayak udah lama banget gitu. pengalamannya Uh, beragam dan menarik banget nih. Ya, oke. iya. Nah, Ci, dari sekian lama tadi itu, kira-kira ada satu pengalaman cerita yang cukup menarik gak, yang bekas ataupun yang teringat sampai sekarang itu saking berkesannya gitu. Entah itu yang mungkin pengalaman bagus atau mungkin yang kurang menyenangkan gitu kira-kira. Ya pengalaman yang paling berkesan yaitu beli saham di pasar nego, harga 5 sampai 6 Hmm. perak. Temen aku ngajak beli, udah kamu beli aja, simpen. Cuman dia nggak bilang segitu lama. Aku nyimpen itu ada sekitar 1 atau 2 tahun loh. Hmm. Beli, aku sebut aja ya sama aku beli LT waktu itu pasar harga itu 5 sampai 6 tahun. Sorry, 5 sampai 6 perak. Waktu itu nego itu masih gampang. Jadi kita beli ke broker lain, aku mau beli nego, oke kirim barang, selesai. Itu sebelum kasus siap. Tapi begitu kasus siap kan langsung tutup kan, langsung nego itu harus pakai Hmm. surat-suratan kan. Jadi aku beli Hmm. cukup lama, sekitar aku simpen 1 atau 2 tahun. Terus aku pasang tiap hari di harga bawah, batas bawah kan 50 perak. 50. Tiba-tiba one day itu disikat orang. Jadi aku beli waktu itu Wah. cukup lumayan banyak sih. Sekitar nominalnya buat aku cukup banyak. Waktu itu 50 Ya, juta. Ya, kita udah siap uang uang yang wah ini antara jadi delis atau jadi saham jackpot nih kan lumayan loh. terbang Bisa jackpot. pasang 50 Hmm. kan. Itu kan berarti Hmm. kan Hmm. 10 kali lipat. Ternyata bener Ya. kesikat dan aku waktu itu nggak hanya beli LT sebenarnya waktu itu aku udah beli energi juga cuma energi harganya lebih mahal Hmm. waktu itu kalau nggak salah 11 atau 12 perak deh tapi energi Hmm. pun aku jual lebih tinggi waktu itu sempat Bakri itu jalan atau Bumi itu dari harga 60-an sampai 500 jadi anak-anaknya tuh naiknya cukup banyak lah nah itu pengalaman yang sangat menarik sih buat aku karena keuntungan dari sana itu kan istilahnya kayak uang kaget ya. Aku juga nggak pernah nyangka ternyata 50 itu bisa bisa dimakan orang which is offernya itu tebel banget dan tiap hari tuh kita pasang ngantri jual nomor satu. Wah tiap Terjual. kali ngecek, Oke, oke. waduh jauh banget nih nggak nyampe-nyampe. Ternyata bener-bener itu someday itu kesikat gitu loh. Wah, Dan terus jackpot. Hmm. iya, ya udah habis itu ya aku pikir ya udahlah karena uang kaget ya udah aku belanjain salah satu tas branded yang wah tiap kali aku liatin aduh nih mereknya Bakri nih mereknya ini yang sangat aku ingetin LT nih atau energi gitu. Ya itu aja yang seru aja sih seru. Terus ya kalau ya sebenarnya saham-saham yang multi bagger itu banyak gitu. Cuman itu yang agak Hmm. antik aja karena kita kan belinya di nego kan. Kalau Hmm. saham lain Hmm. yang Hmm. multi bagger ya banyak ya seperti kayak mari aku beli di 50 sempet aku jual untung dikit 54 aku udah jual karena takut kan tapi waktu di 90 80 aku beli dan waktu 100 lebih aku beli lagi aku simpen sampai harga 500 sebagian aku jual dan tapi sebagian aku masih ada aku masih simpen jadi itu juga Hmm. sangat menarik cuman itu memang simpennya lama dan kita ngikutin semua progresnya Mari yang dari cuman Hmm. radio biasa sampai dia Hmm. mentransformasi menjadi noise-nya dan noise-nya Noise sekarang apps. udah bisa jadi something like clubhouse jadi kita udah bisa Hmm. sambil Hmm. ngobrol jadi ya itu juga sangat-sangat berkesan sih buat aku gitu loh. Hmm. Oke, oke. Nah,
Selama Cece bisa cari-cari saham-saham yang multi bagger gitu, Hmm. gimana ya caranya Ce? Ada tips atau triknya nggak Ce? Yang apa yang harus diamati Eh, biasanya gitu? iya, biasanya sih kalau kayak gitu banyak dari ideas-ideas itu dari temen. Dan aku sangat bersyukur ya teman-teman aku tuh baik-baik dan ada aja tiap hari yang misalnya kita ketemu atau kita telepon atau kita WA, kadang mereka suka nanya, "Eh, lu liatin nggak saham ini? Sama apa?" Terus aku lihat, "Oh ya, kenapa? Technical bagus." "Oh, oke." Ya, biasa kalau technical aku lihat, tapi aku lebih suka kalau saham yang memang dilandasin oleh story yang sangat strong, sangat kuat, Mhm, katalis-katalisnya itu baru bisa larinya bener-bener jauh tuh. Nah, terus kemudian ada temen lagi yang bisa ngasih kayak ideas, ini saham boleh perhatiin, ini akan ada investor baru atau akan ada perubahan story, nanti dia akan begini. Nah, itu sebenarnya most of the time boleh aku bilang saham-saham yang multi bagger itu banyak inspired dari ideas dari teman ke teman. Jadi kadang satu teman mhm, memberikan oke. satu gambaran. Itu kayak menurut aku stock pick yang jackpot itu adalah something kayak puzzle. Jadi misalnya kamu Mhm, kasih aku uh, technical nih, pakai Elliott Wave, technicalnya lagi bagus. Oh, oke, ya. aku simpen. Berarti aku dapat sepotong nih ideas. Kemudian teman aku yang lain memberikan ide lagi. Oh, itu saham kan ada story sebenarnya. Story-nya akan Mhm, menjadi digital atau apa. Aku mendapat dua mhm, potongan gambar nih. Nah, kemudian mhm, datang teman yang lain. Oh, itu bagus tuh. Ada investor mau masuk. Wah, kita yakin dong. Kita beli dan kita hold. Benar-benar holdnya cukup banyak. Nah, itulah menjadi satu gambaran besar yang bisa kita simpulkan dan kita berani simpan mau naik turun ya ya udah nggak apa-apa saham itu kan ada naik ada turun tapi selama dia naik tapi secara teknikal dia bikin higher low istilahnya kita mhm, mhm. terproteksi secara dari teknikal kita juga tenang secara story kita juga tenang jadi ya itulah yang bisa membuat kita mendapatkan saham-saham multi bagger ya yang pasti ya teman itu adalah salah satu resources lah. Mau teman itu teman yang sering ngobrol sama kita atau mungkin teman Ya. seperti channel Bitrate ini buat aku juga salah satu sumber inspirasi gitu loh. Mengupas Oke, oke. saham-saham yang menarik gitu. Itu juga sangat-sangat membantu kita. Jadi cerita ini cenderung carinya kayak turnaround story gitu ya, Cie. Jadi Iya, iya. Aku artinya suka. banyak ngumpulkan informasi dari Iya, teman-teman, dari mungkin iya. broker, dari manapun lah ya. Terus kemudian Benar. cerita Baca. saring kira-kira mana Iya, yang akan jadi turnaround story itu yang iya. kemungkinan bisa jadi multi bagger gitu ya, Benar, Cie. benar. Oke, oke. Benar. Karena Oke. saham kalau Jadi naik itu harus ada cerita. Oke. Jadi mungkin ini tips juga buat teman-teman. Jadi kalau perlu mau mencari saham-saham yang multi bagger harus ada turnaround story yang cukup kuat ya, Mm-mm. gitu. Di Iya. samping juga kita mungkin menggunakan teknikal juga ya, Ci, ya, untuk mungkin Iya, cari super harus resistant entry dan sebagainya benar. gitu ya. Iya, untuk Oke, oke. konfirmasi misalnya dia break certain resist, wah berarti kan ditambah volume yang besar, kita yakin berarti harga ini kita boleh tambah atau kita boleh average up, gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Nah, oke. Nah, ini terkait tadi multi bagger, kemudian juga Hmm. kebetulan kan ini sudah mendekati akhir tahun 2021 ya, Ci. Kalau Iya. biasanya teman-teman traders ini Hmm. dengar istilahnya window dressing di setiap Hmm. akhir tahun. Nah, eh, kira-kira cerita apa masih melihat 2021 ini bakal ada window dressing atau mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Karena kan kayak tahun 2021 ini kan bisa dibilang mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Biasanya kalau dari dulu udah puluhan tahun, belasan Hmm. tahun LQ45 itu selalu jadi raja, tapi tahun ini ternyata keok banget gitu. Nah, apa tahun ini berbeda atau gimana ya menurut Cici? Tahun ini sih tetap ada beberapa saham yang boleh kita Hmm. lihat itu di awal tahun dan harga sekarang itu masih cukup ketinggalan. Mungkin dari Hmm. LQ45 pun banyak sekali saham-saham yang di awal tahun harganya masih tinggi dan sekarang harganya cukup jauh gitu loh. Biasanya Hmm. saham-saham yang besar yang umumnya kalau LQ45 kan fund-fund manager akan pegang atau asing akan Hmm. pegang dan akan istilahnya mempercantik
buku mereka Ya. biasanya akan ada tutup ke atas. Jadi tetap aku rasa tahun ini masih banyak saham-saham yang ketinggalan dibanding pembukaan di awal tahun. Banyak saham-saham retail yang kena hit cukup jauh karena COVID ini, atau saham-saham consumer juga banyak yang masih ketinggalan. Even aku rasa kayak beberapa bank, aku nggak tahu sih kalau bank-bank, kalau biasanya aku lihat udah di atas ya. Kalau bank-bank lain apa itu udah ya kayak even kayak BRI aja masih belum balik ini di harga awal tahun. Jadi tetap Mhm. masih akan ada potensi-potensi untuk window dressing gitu loh. Oke. Nah, kira-kira untuk window dressing ini Hmm, menurut cerita atau informasi lah hmm, dari cerita ini kan hmm. kayaknya cakep kalau ngerangkum informasi dari teman-teman tuh Enggak. jaringannya rasanya luas gitu. Nah, eh, Hmm. kira-kira sektor apa sih ya yang kayaknya insightful gitu untuk menarik untuk mungkin dicermati di akhir tahun ini? Ya, kalau misalnya untuk akhir tahun ya, Hmm, saham itu biasanya akhir tahun itu cukup ramai, dan saham banking itu nggak bisa lepas untuk kenaikan, mensupport kenaikan indeks itu pasti ada bankingnya. Dan banking sendiri kita ada lihat beberapa resultnya cukup bagus ya. hmm, Dan sektor komoditi seperti kita tahu winter is coming, biasanya coal itu walaupun harganya udah terkoreksi cukup lumayan, tapi kan udah mulai recovery karena si China udah mulai stock up beli lagi, harga udah mulai pelan-pelan naik. Dan seperti kita tahu isu-isu yang terakhir, beberapa metal akan di-ban, dan CPO juga masih sangat menarik karena hmm, demand-nya itu masih tinggi, sedangkan supply itu istilahnya masih ada hambatan. Karena kemarin COVID, banyak pekerja yang uh, istilahnya nggak sempat memanen, itu banyak yang jadi harga saham-saham komoditi masih sangat 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 menarik. Kemudian ada juga di sektor transportasi, di sini mungkin kayak ASA karena anak usahanya kan hmm, IPO, itu kelihatannya hmm, juga cukup bagus ya. Kalau kita hmm, dengar kemarin aku sempat ngadain webinar di festival festival cuan festival, kita ada hmm. mengundang ASA dan mereka mempresentasikan anak usahanya yang mau IPO tuh kelihatannya sangat menarik. Dan konstruksi seperti biasa, akhir tahun kita beli, tapi biasanya kita kalau konstruksi nggak panen di akhir tahun. Konstruksi itu kita beli Hmm. stock up, biasanya aku panennya di awal-awal tahun. Mungkin di Januari sampai biasanya tuh mereka saham-saham konstruksi tuh rally sampai sekitar Maret. Tapi kalau misalnya mau cuannya udah cukup, ya udah Januari biasa harganya juga udah cukup bagus, apalagi Hmm, hmm, kayak kita mau right issue, hmm, istilahnya mau mengurangin utang, adikarya anak usahanya mau IPO, itu juga banyak sekali cerita-cerita yang bisa mensupport kenaikan harga saham-saham konstruksi itu. Jadi ya buat akhir tahun mungkin beberapa saham-saham itu cukup-cukup menarik ya, kayak gitu. Oke, oke. Tadi ini cerita ada sebut beberapa sektor ya. Mungkin yang tadi Mm-mm. cukup highlightnya agak sampai kesebut nama sahamnya ada Waskita, ada Adi gitu Iya, ya untuk di iya, sektor iya, konstruksi. Hmm. iya benar. Nah, eh, menurut cerita kira-kira Waskita sama Adi ini layak hold-nya kalau misalkan let's say sampai tahun depan gitu ya. Kira-kira ada Oh iya, target tertentu nggak ya, Ci ya? Maksudnya harga berapa atau oh apakah sekarang tuh cocok untuk entry atau mungkin sebaiknya nanti nunggu mendekati akhir tahun gitu. Kalau cerita biasanya gimana tradingnya? oh Adi sebenarnya aku udah beli cukup berapa ya, sebulanan yang lalu ya, karena ini Hmm. juga kalau kita lihat secara chartnya juga kelihatannya ini kamu kan jago nih teknikalnya, kelihatannya ini membentuk cup and handle gak sih? Jadi ini kemarin aku udah beli. Jadi mungkin kalau dia confirm up, mungkin aku akan mengadakan average up. Dan kalau kita lihat teknikalnya, ini Adi itu kalau bisa ngebreak di harga 1.200 bukan ini. Nah, itu akan memulai uptrendnya, dan ini cup handle-nya kayaknya besar banget nih. Jadi buat Oke, aku nih oke. masih bisa dikoleksi di harga-harga sekarang. Hmm. Belum belum Setuju sih, Ci. larinya belum belum cukup tinggi. Belum begitu kenceng ya, betul, betul. Iya, Ya, jadi setuju masih juga bisa. sih. Dan volumenya juga
ya mulai naik ya dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Kan sempat di bulan-bulan September, Agustus itu tipis-tipis banget volumenya. Dan masuk kita mulai Oktober, November terjadi peningkatan volume. Itu dari Adikarya. Kalau Waskita, kita tunggu dulu nih right issue-nya. Mungkin setelah right issue-nya selesai, kita dapat a better picture about the right issue. Mungkin itu juga boleh kita perhatikan ya. Karena katalisnya juga ada beberapa yang bisa mensupport kenaikan harga sahamnya. Waskita, ya ini juga Waskita memang secara teknikal chartnya lebih kurang menarik ya, karena kan dia masih mesti harus beres-beres dengan right issue, dan kemungkinan right issue juga biasanya nih harga-harganya nggak terlalu tinggi gitu loh, jadi ya masih ada overhang di sana. Kebetulan saya juga minggu depan awal tanggal 4 Desember kita akan mengundang Waskita menjadi narasumber untuk menerangkan istilahnya dia punya proyek-proyek jangka panjang dan dia punya right issue, jadi itu juga akan menjadi teman-teman boleh join untuk mendengarkan pemaparan dari Presiden Direktur Waskita. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik dengan konstruksi Waskita bisa join juga nanti acaranya di Komunitas Cerita ya tanggal 4 Desember ya. Oke. Iya, Ya, so far ini kalau tadi cerita sebut Adi sama Waskita, sebenarnya saya sependapat ya kalau ngeliat chart ya. Saya lihat memang Adi so far bikin higher high, higher low terus. Di hourly chart juga sama. Tinggal nunggu volume, begitu ada blow off, harusnya sih akan luar biasa bisa ya jauh naiknya. tuh. Iya. Bisa jauh, betul-betul. Dia ada satu cawan atau pembentuk besar kayak cup and handle besar ya, itu benar gak sih? Aku juga masih belajar nih. Mungkin ya kalau kita lihat periode, mungkin kalau teman-teman bisa lihat chart yang 2021 ya sepanjang tahun memang ada calon cup and handle yang cukup besar ya. Jadi kalau break cerita mungkin tadi sebut 1.200-an ya. Highest terakhir itu highest bulan apa ya, Oktober kayaknya. Kalau break itu memang kemungkinan besar sih naiknya akan luar biasa ini. Teman-teman kalau ngincar 10% up aja kemungkinan besar dapat, saya pikir sih ini. Iya. Ya tetap ya teman-teman kawal pakai technical chart, di mana kita harus tetap hormat sama garis stop loss untuk menjaga modal dan trailing stop. Betul. Jadi kalau teman-teman yang buat trading kayaknya emang harus jaga stop loss juga ya Ci. Iya. Buat aku sih buat trading atau yang ngelong tetap stop loss itu benar deh, ngebantu banget. Misalnya kita memang mau simpen jangka panjang, tapi ternyata istilah suhu investasi berubah nih, ternyata saham-saham pada turun atau ada berita yang men-trigger saham di sektor itu atau saham-saham itu turun, ya kita jaga dulu stop loss, kita sell dulu, nanti di bawah kita cover balik, barang kita nggak hilang, tapi kita bisa menghindari nyangkut atau kerugian yang cukup dalam. Makanya itu pentingnya untuk belajar technical sih, untuk istilahnya menjaga modal kita. Oke, betul. Ini kalau saya lihat sih, mungkin kalau untuk yang trading jangka pendek, sentuh 1075 bisa jadi stop loss ya. Tapi mungkin kalau yang agak panjang, agak mid term nih, yang dilihat mungkin level 1000-an ya harusnya ya, Ci. Iya. Saya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin bisa cek juga gitu ya. Siapa tahu dapat cuan tadi. Kalau menurut pengalaman cerita nih di Q1 biasanya ya justru yang mulai panen konstruksi ya. Hampir Biasanya setiap tahun betul, itu begitu. Terus ini juga yang menarik juga Wika. Wika juga chartnya juga bagus nih. Dan ini juga kelihatannya udah hampir jadi juga nih cup and handle-nya. Kalau dia bisa nge-break resisten berapa sih closingnya? Aku sih nggak beli Wika karena aku udah closing hari ini sih 13.25 ya. Oh iya, kalau 13.50 break baru confirm up gitu. Tapi Wika aku belum beli karena aku lebih suka Adi karena ada cerita ya itu mau IPO anak usaha Edi. Oh ini Adi komuter itu ya Ci ya? Iya, betul. Iya. Ini ADCP kan udah mulai ya, betul. Iya, udah mulai book building, udah mulai. Jadi kelihatannya seru lah kayak gitu.
Jadi kalau story kayaknya lebih kuat di Adi ya daripada Wika gitu ya. Iya, Ya, sementara gitu. Karena kalau sementara gitu ya. misalnya Oke. IPO-nya Adi Komuter itu istilahnya rame atau mendapat sambutan yang bagus, ya nggak nutup Hmm, hmm, kemungkinan induknya itu biasanya ikut naik sih. Memang secara story kan dia kayak konsepnya itu juga TOD ya. Jadi dan kemungkinan dan ini kan bisa dikonsider sebagai kayak masuk ke sektor properti ya. Kemungkinan tahun depan aku rasa sektor properti akan sangat menarik karena kita lihat pre-sales tahun ini juga udah mulai bagus-bagus dan kita kalau misalnya nggak ada COVID istilahnya gelombang tiga gitu ketiga ya. ya Hmm, sektor properti itu menarik tapi emang mesti disimpan agak panjang sih oke karena oke. Jadi ekonomi mungkin buat recovery. jadi buat teman-teman mungkin yang niatnya bisa nyimpen panjang ya. Properti tadi sepertinya cukup menarik gitu ya. Iya, Ya ya. Saya lihat juga kurang lebih sama ya. Cuma mungkin kayaknya karena properti ini naiknya juga sudah cukup jauh. Terakhir kali juga bikin sebagian. apa ya di Iya, bulan ini higher high ya iya. dibandingkan bulan Tapi sebelumnya. Jadi perlu benar nunggu sih. korektif kali ya Ci ya. Iya, benar, benar. Aku lagi nunggu koreksi nih. Lagi tunggu pullback dulu nih. Kalau misalnya emang kelihatannya sampai akhir tahun atau mendekati window dressing kelihatannya jarang sekali. Ada lah naik, cuman Hmm, jarang yang naiknya tuh tinggi banget untuk sektor ini karena memang biasa akhir tahun eh, ya banyak sektor yang istilahnya lebih lebih menarik kan. Jadi banyak orang nutup atau memberi untuk saham-saham yang sektor lain seperti yang market cap-nya besar, yang banyak diburu oleh asing dan hmm, komoditi karena memang musimnya umumnya komoditi itu rally di akhir-akhir tahun. Jadi sektor komoditi properti ini biasa akhir tahun kurang. Jadi kita ini asik nih kalau bisa balik ke bawah, kalau bisa turun aja 1050 nih CTRA. Menarik. CTR ya. Oke oke. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa perhatiin tuh buy on weakness ya, gitu ya. Iya, Nah, Cik, benar. tadi sempat sebut komoditi ya. Komoditi ini kira-kira Hmm. jagoannya apa nih, Cik, kalau dari cerita? Oh, komoditi aku suka yang kebetulan story tahun ini atau sampai tahun depan itu masih uh, banyak kayak yang di ban, kayak Hmm, beberapa hmm, apa komoditas yang akan di stop ya untuk ekspor. Nah itu biasanya rally itu kayak nikel, terus hmm, aku hmm, suka sih yang ada goldnya karena hyperinflation kemungkinan atau inflasi tinggi lah kita nggak bisa sebut hyper juga sih kemungkinan inflasi tinggi itu biasanya orang akan lari ke sektor emas kan untuk hedging untuk safe haven nah itu hmm, hmm. mungkin kayak sebenarnya MDKA aku suka cuman harganya naiknya udah cukup tinggi sih Tinggi ya. cuman ada Hmm, satu katalis yang mungkin nanti bisa mendongkrak kenaikan harga saham MDKA untuk naik lebih tinggi. Cuman untuk teman-teman yang belum masuk, aku rasa sekarang udah udah naiknya cukup lumayan, jadi timingnya nggak bagus untuk masuk sekarang kelihatannya deh. Tapi ya dia akan sideways dulu nih kelihatannya ya. Kecuali bisa dapat buy on weakness kelihatannya menarik. Bener gak Han? Eh, ya, untuk MDKA karena rally-nya udah cukup tinggi sih. so far sih memang rally-nya cukup tinggi ya. Kalau kalau Iya, ngelihat sih beberapa hari terakhir volumenya agak turun, jadi kemungkinan mungkin benar. peluang koreksinya lebih besar sih daripada peluang Iya, lanjut naik ya. benar. Jadi better kayaknya memang kita tunggu Pullback dulu korektifnya ya. selesai dulu, pullback dulu ya Iya, kalau untuk iya, MDKA. Betul, betul. iya, Kalau MDKA kayak ini. tadi apa namanya nikel gold itu kan Iya. Antam gitu gimana sih? Apa ngamatin nggak kalau Antam? Oh iya, Antam, Antam agak lemot ya, aku nggak sabar belinya. Pelan-pelan gitu. Sideways Eh parah ya kayaknya iya, tapi memang saham yang sideways lama, biasa sekali jalan, itu bakalan sekali jalan jalannya jauh. kenceng ya. Ini, Hmm, hmm. iya, ini lama banget. Jadi dia kayak, dan kalau kita lihat di sini chartnya belum jelas nih, kalau dia misalnya gagal naik,
Ini worst case scenario ya, which is belum tentu akan Hmm, hmm, terjadi ya, dan kemungkinan hmm, tidak akan terjadi harusnya dengan berita-berita yang disupport selama ini. Ini kalau hmm. misalnya dia bisa naik sampai sorry kalau oh ya sorry salah ternyata cat aku tadi bukan Antam aneka tambang, Antamnya luar. Oh kalau cat yang aneka tambang sendiri ini udah mulai bagus sih, udah double bottom ya, double bottom dan dia udah ngebreak di harga 2240 ya nih. Udah bagus sih sebenarnya. Antam sebenarnya ya karena lemot aja aku males sih. Aku pegangnya Teens. Teens aku beli dari waktu Tin. 15-an. Nah, 15-an aku udah beli, aku simpen. Kemudian Hmm, Inco, tadi aku baru beli Inco karena technical chartnya cukup berpotensi, istilahnya hmm. berpotensi untuk naik juga. Jadi aku ada ngumpulin beli Inco-nya. Paling, oh ya sama aku ada beli BRMS sih. Cuma BRMS Oh, aku beli udah BRMS. lama. Oke. Ya, nanti aku akan sharing dikit mengenai BRMS, mengapa saya beli, alasan apa yang membuat saya membeli BRMS itu. Dan aku beli dari 99, 98, 97. Nanti right Hmm. issue kemungkinan di 70 perak, itu juga nanti aku akan tebus. Jadi nanti aku sharing story behind kenapa saya beli BRMS-nya. Jadi itu memang sangat menarik juga nih. Nah, kalau dari Oke. chartnya BRMS-nya juga bagus ya, masih Oke, oke. bagus. Bere, boleh tahu nggak, Ci, nanti sharing BRMS-nya di mana, Ci? Ini teman-teman mungkin ada yang penasaran, jadi bisa ngikutin nanti sharing ini. Iya, jadi BRMS itu story-nya kan seperti kita tahu pemegang saham lamanya, ya maksudnya pemegang saham yang kemarin masuk lewat right issue pertama, Hmm, yaitu Emirates Tarian kan udah menambah sahamnya terus. Nambah terakhir udah jadi 20%-an. Dan hmm, menurut berita yang sempat aku baca, diperkirakan oleh berita tadi oleh Kontan, kalau nggak salah Kontan ya aku baca. Kalau nggak hmm, salah diperkirakan Emirates Tarian adalah Salim. Jadi Salim itu udah sampai 20% kalau kita lihat di sini. Dan yang itu yang menarik satu pemegang sahamnya terjadi perubahan pemegang saham. Kedua, hmm, si BRMS sendiri mempunyai 3 aset tambang, yaitu Citra Palu Mineral, dari Prima Mineral, sama Gorontalo. Nah, kemarin itu right issue pertama, dia mengembangkan Citra Palu, dan ini right issue kedua yang akan dipakai untuk mengembangkan Gorontalo, which is Gorontalo itu ada copper, ada gold, dan itu hmm. jauh lebih besar daripada Palu. Jadi itu akan sangat menarik ya karena story gold dan copper kemungkinan juga tahun depan masih bisa naik ya untuk saham ya karena gold kan yang seperti tadi kita bilang kemungkinan inflasi harga gold juga masih akan maintain high dan copper hari ini ada berita bahwa Pak Presiden Hmm, lagi consider untuk memban untuk nggak mau ekspor mentah mungkin ya hmm, koper. Jadi kalau sampai itu terjadi mungkin nanti ada cerita lagi di luar itu. Kemudian juga right issue kedua kan seperti kita tahu BRMS akan mengantongin perkiraan sekitar nambah target dana 1,6 triliun ya di harga hmm, pelaksanaan di hmm, 70 perak dan standby hmm. buyer-nya udah disebutkan sih. Jadi udah ada standby buyer-nya dan kemungkinan ya standby buyer seperti yang tadi kita tahu pemegang saham yang sebelumnya juga akan tambah. Dan ada lagi yang menarik nih dari BRMS. Hmm. Ada satu Apa tuh? investor retail Hmm. yang namanya perorangan membeli saham BRMS itu udah sampai 7% ya, hampir 7% deh. Kalau Oh, hmm, teman-teman di grup itu kan bingung ya, maksudnya perorangan beli saham kayak begini, belinya banyak banget dan itu jumlahnya cukup besar loh dalam nominal rupiahnya. Biasanya kalau di market pengalaman aku, kalau ada uang yang masuk dalam jumlah besar, kita boleh hmm, dibilang itu smart money. Berarti ada orang yang hmm, tahu sesuatu yang kita nggak tahu, mungkin ya. Jadi dia membeli saham itu dan untuk mereka invest untuk jangka lebih panjang. Biasa kalau kayak gitu ada smart money masuk ya, biasa kita ikut aja money masuk. Berarti kan hmm, sampai hmm, terakhir dia masih beli terus. Berarti kan ada money yang masuk belum nanti persiapan kalau itu right issue pasti dia akan tebus lagi dong. Jadi ya hmm.
ini katalis-katalis yang sangat menarik sih buat saya sih, kayak Itu gitu. individunya Pak LKH atau bukan ya, Ci? Biasanya kalau Pak Bukan, LKH itu bukan, kan bukan. belinya agak Ada gede-gede. namanya, bukan, bukan. Yang Itu lucu, bukan ya, oke. yang seru ini karena namanya Pak siapa ya? Ada kalau kita cek di RTI itu namanya muncul kok sebagai pemilik Hmm. saham. Namanya Pak Sugiman Halim. Sekarang udah 6,67%. Oh, Kabarnya wow, beliau banyak. kerja di Sen, di Oh, Sen CNT. yang Eh, dia Tower kemarin ya, sempat ada CNT beritanya. ya. Mm-mm, mm-mm. Oke, Itu. oke. Right Ya, isunya harusnya kayaknya. bulan-bulan udah deket sih, kita tinggal tunggu pengumuman aja. Kapan dapat pernyataan efektifnya kayak belum deh. Oke, oke. Oke, good. Oke, berarti tadi cerita ada jagoan, ada konstruksi, ada mungkin di mining, ada BRMS juga ya. Oke. Iya, Jadi mungkin teman-teman bisa coba cek-cek ya. Kita yang kita sebut di sini bukan berarti kita rekomendasikan untuk beli ya, iya, tapi ini nggak ada. adalah insight dari kita gitu ya. Kalau teman-teman Iya, cocok silahkan, tetapi ya keuntungan dan kerugian juga teman-teman tanggung masing-masing. dari Karena kita ya itu kan disclaimer on. trading plan kita sendiri ya gitu. Iya, Kita hanya share aja, trading. siapa tahu mungkin Iya. menarik kan gitu. Oke. Nah, Ci, jadi kalau Mm-mm, misalkan tadi kan cerita ini swing trading gitu ya. Mungkin mm-mm. ada tips atau apa ya, tips and trick trading yang biasa cerita lakuin nggak yang boleh di-share ke teman-teman tuh apa sih yang harus diperhatiin gitu? Yang biasanya cerita lakuin. Biasa tuh aku sering sekali pagi-pagi baru bangun tidur aku baca. Aku bangun pagi sih jam 5 aku udah bangun. Hmm. Jadi aku baca dari e-papers. Kita kan ada teman-teman yang suka langganan. Terus kemudian aku baca dari e-papers itu. Kayaknya hari ini kok muat berita company-nya ini lagi, ini lagi nih. Misalnya Hmm. contoh Hmm. ya. Ini hanya contoh. Ini kok berita yang dimuat kok Astra mulu. Astra, aku buka misalnya di kontan, Astra. Aku buka lagi di Bisnis Indonesia mengulas Astra. Biasanya kalau company yang sering diulas, hari itu biasa kita buat perhatikan. Biasanya akan naik lah, karena mereka itu masuk media pasti ada story, atau ada ceritanya, atau ada beritanya. Hmm. Makanya masuk koran. Kalau nggak ada berita kan nggak mungkin yang masuk koran. Nah, biasanya kalau kayak gitu naik. Nah, dari koran, terus sama portal berita yang suka aku baca adalah investor, aku suka baca, terus kontan, CNBC, sama bisnis. Biasa di bisnis Hmm. aku suka di bagian korporasi. Itu di sana banyak banget berita-berita. Nah, biasanya untuk trading idea hari itu udah cukup sih buat bekal teman-teman untuk istilah mau trading, mau short term lah, mau mau swing lah, ya bebas disesuaikan dengan ini aja, dengan risk atau profile sendiri gitu loh. Nah, itu biasanya kayak itu akan menjadi inspirasi kita, walaupun malamnya kadang kita filter chart Hmm. ya, filter technical yang kayaknya wah ini breakout atau Hmm. ada Hmm. potensi akumulasi. Nah, kalau kayak gitu-gitu mungkin bisa yang kurang paham mengenai teknikal yang lebih lanjut bisa belajar nih di Bitrate untuk kursus ya Pak ya, Pak Halim. Oke, oke. Uh, Siap, siap. uh, Ya, jadi kalau di Bitrate memang kita itu ada kelas-kelas technical hmm, basic maupun Elliott Wave dan kebetulan Bitrate oh, ini memang spesialisnya Elliott Wave. Jadi oh, uh, kalau kalau mau tahu lebih lanjut fase-fase biasanya gerakannya iya. setelah ini akan naik ke turun tanpa harus Bisa menunggu breakout memang bisa lihatnya lewat dipakai Elliott Elliott Wave. Wave ya. Betul. Oh, Jadi cuman Elliott biasa Wave-nya buat agak early susah ya. entry ya. Elliott Wave agak Sebenarnya susah gak mungkin sih? bukan susah tapi kayak yang dilihat tuh banyak ya. Jadi kayak nyetir Hmm, mobil kita nggak cuma lihat hmm, depan sama spion kanan kiri, hmm, tapi hmm, kadang mungkin kita hmm, noleh belakang juga gitu takut nabrak hmm, biasa. Jadi hmm, karena banyak yang dilihat, jadi kayaknya kok hmm. kok ribet gitu ya, kok susah ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya hanya banyak aja aspek yang dilihat, makanya Oh. bisa early entry gitu aja. Oh iya, terus aku mau Jadi, nanya, untuk hmm, belajar di hmm, Bitrate ini, which is yang specialized di apa tadi Elliott Wave, kita perlu nggak hmm. belajar technical dasar dulu? Misalnya, at least kita ngerti.
Kan banyak nih teman-teman investor yang baru, istilahnya angkatan corona lah apa yang masih Hmm. benar-benar nol lah ya. Perlu nggak mereka belajar dulu kayak basic candlestick atau supply demand kayak gitu-gitu. Terus baru abis udah memahamin itu belajar lagi lebih lanjut di Elliott Wave gitu atau gimana? Eh, Mungkin requirement-nya akan lebih nanti teman-teman bisa akan lebih cepat belajar Elliott Wave kalau Hmm, udah menguasai punya technical basic. klasik ya. Ya, punya technical Oh, I klasik see, itu I see. artinya cukup ya tahu Mhm, di mana super mhm, resistant, tahu cara gambar trend line gitu ya. Itu udah simple udah bisa masuk gitu. Jadi nggak perlu yang hmm. sampai candlestick pattern, kemudian Oh, chart pattern gitu, oh nggak iya perlu iya. sampai segitu. Cukup tarik super Oh, resistant udah bisa, oh I biasa pakai see. apa software charting, ya aman Heeh. dah, bisa lah Oh, oke ke oke. Elliott Heeh, Wave heeh. gitu. Wah, Jadi menarik menarik. requirement-nya nggak susah-susah banget lah. Mhm, Yang penting mhm, mhm. biasa pegang software chart aja. Karena pasti Oh, akan sering-sering tarik-tarik garis lah benar gitu benar kalau di Latvia. benar. Mm-mm. Oke oke. Nah, jadi mungkin teman-teman juga kalau yang mau belajar relatif boleh juga Iya nanti iya. tinggal kontak kita. Kalau Silakan mau tahu teman-teman. info-info di market bisa kontak Cerita, ini infonya banyak banget, networknya Cerita Enggak ini luas lah, loh. Gitu. baca-baca aja. Halo Pak Baca-baca aja. Wijen, Pak Oke, Wijen. ini kayak tadi Pak Wijan sempat Pak nongol ya. Bos. Oke, oke. Iya. Pak Bos, makasih nih Mm-mm. udah diundang di sini. Saya juga belajar terus nih. Belajar sama Pak Wijen dan teman-teman di Bitrate juga. Iya, thank you, Ci. Oke, kita juga sama-sama belajar lah. Ya, Saya karena juga memang sering ngikutin kalau di beberapa grup kan Cerita kayaknya suka sharing ya news-news itu, iya. saya juga kadang bacain tuh, Ci. Betul. Infonya emang kadang-kadang wah, ini menarik nih biasanya Bagus. kalau Cerita yang share Tetaplah gitu. harus di-support sama technical chart. Baru itu jadi powerful. Mm-mm. Makanya Jadi memang di powerful lah. pasar modal ini kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Nggak pernah ada orang yang benar-benar pinter, nggak ada. Menurut aku sih kita belajar terus. Macem-macem mau belajar uh, Elliot untuk menunjang kita punya trading itu lebih bagus lagi sih. Betul, betul. Jadi kalau bisa kombinasi semuanya akan lebih bagus Iya, ya. iya. Nah, Karena memang dana mungkin kita. Mm, ini kan sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol mm, sih. Nah, mungkin iya. terakhir nih, kalau dari cerita ini kan saya dengar cerita ini aktif banget ya, ngasih maksudnya eh, inilah ngundang-ngundang teman-teman yang ahli ataupun dari emiten gitu ya, teman-teman Mm, yang senior juga untuk kasih tips gitu ya, edukasi lah intinya di webinar, mm. clubhouse ataupun yang lain gitu. Nah, kira-kira cerita ada harapan khusus nggak ya untuk teman-teman trader yang selama ini ikut webinar, clubhouse atau ikut grup-grupnya cerita gitu? Ya, harapan saya sih Hmm. teman-teman tuh harus tahu yang kalian beli itu sahamnya apa. At least you know what you buy. Dan kalau misalnya kita ada kasih ideas, tetap kalau bisa tolong difilter ulang. Kalau misalnya entah itu difilter melalui technical atau apa. Misalnya ini kan ideas is an ideas kan. Kita nggak harus Hmm. selalu Hmm. buy all ideas gitu. Dari Hmm. ide-ide itu mungkin yang feeling, yang make sense. Biasa aku suka uh, biar teman-teman tuh ngerti kenapa kita suka misalnya lagi suka sektor batubara dan kita ngundang istilah pakar yang di sektor itu. Jadi biar teman-teman juga tetap memfilter ulang semuanya, risk dan rewardnya juga tetap harus dihitung. Contoh ya, misalnya ada saham bank yang udah naik tinggi sekali. Udah naik jadi 7.000 misalnya. Tapi harga IPO-nya misalnya 100. Buat aku udah nggak berani. Di mana hitungan secara PBV atau segala macam yang gampang itu kita bisa lihat dari RTI itu udah tinggi sekali. Lebih baik aku nggak untung nggak apa-apa daripada aku rugi gitu loh. Jadi risk and rewardnya benar-benar kita takar lagi. Misal kayak contoh Hmm. kemarin ada IPO yang heboh banget ternyata banyak teman-teman yang kejebak karena mereka menurut teman aku yang telepon yang curhat karena dia nyangkut waktu itu, dia bilang, oh ya aku beli waktu itu di 13.25 harga auto reject kedua Hmm. karena aku pikir besok mau 1.500.
aku bilang itu risk kamu tuh besar karena 2 kali arah udah 50% daripada harga IPO. Dan kalau kamu ngarepin cuman dari 13 ke 15 itu dekat, berarti risk and reward itu sebenarnya nggak sebanding kan. Jadi tujuan saya membuat edukasi entah itu fundamental, technical ataupun berupa tips-tips dari teman-teman yang udah jago trading itu adalah biar teman-teman tetap belajar dan memfilter ulang dan tahu yang kalian beli itu apa, risk dan rewardnya juga ditaker, dan kalau misalnya ada yang ngajak beli saham A mau ke GoPay, alasannya nggak ada. Nah, buat aku itu nggak masuk akal. Saham itu harus naik kalau ada story, ada alasan, ada katalis. Kalau ngomong doang tapi nggak ada katalis, apalagi teknikalnya juga nggak support, ya agak susah ya buat kita untuk mempercayai itu. Ya mendingan aku nggak ikut beli daripada nanti beli ngejeblos tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Kecuali dia bilang, oh aku ada denger rumor kayak gini-gini, ya itu masih bisa lah kita ngikut berdasarkan rumor. Tapi kalau misalnya ceritanya udah rada nggak masuk akal, udah ada contoh lagi, misalnya ada salah satu bank yang baru-baru ini diakuisisi oleh sekuritas yang unicorn. Bank itu rumornya kan akan menjadi bank RDN. Bank RDN itu nggak ada duitnya, income itu nggak ada, income itu semua free. Bagaimana bank itu bisa berkembang gitu kalau memang banyak free-nya? Buat aku kalau kayak gitu kurang menarik. Jadi biasa aku pas, apalagi harganya juga udah naik cukup tinggi ya. Dari waktu itu aku rekomen masih 1.600, sekarang udah 337 atau 34 kali udah turun. Nah, itu udah nggak menarik, cari saham lain aja lah, banyak saham, nggak usah harus main di saham itu yang udah naik-naik. Jadi tetap difilter ulang gitu. Oke, cakep. Berarti banyak nih tipsnya ya. Jadi satu tadi sempat disampaikan risk reward juga perlu diperhatikan gitu ya. Kedua, kalau terima info juga harus difilter Filter mana lagi. masuk akal, mana yang kira-kira nggak masuk akal gitu ya. Kayak tadi contohnya yang Bank RDN tadi itu. Oke, Iya. oke. Jadi teman-teman juga harus pinter-pinter cari informasi. Begitu dapat Iya. informasi juga jangan asal ditelan karena Iya. perlu disortir juga gitu ya. Apalagi kalau Iya. cuma sekedar rekomendasi tanpa alasan, tanpa story, Iya. itu lebih Iya. gawat lagi. Betul, betul. Iya. Oke, oke. Heeh. Iya. Dan tetap Jadi, belajar oke. ya, banyak belajar bisa belajar sama Pak Halim dan Pak Wijan. Di sini adalah wadah yang cukup baik untuk menambah ilmu dengan Bitrade ini. Oke, thank you, J. Jadi ya mungkin bagi teman-teman belajar nggak cuma harus di Bitrate ya, maksudnya kita juga memang menyediakan di cerita juga bikin webinar juga ada edukasinya, jadi teman-teman bisa banyak lah belajar dari banyak sumber ya gitu. Jadi Iya, kalau benar. bisa belajar dari banyak sumber, banyak tahu, Lebih baik, ya. lebih baik karena bisa menggabungkan banyak hal gitu ya. Jadi akhirnya sampai menemukan sesuatu yang cocok buat teman-teman juga. Oke, Benar. Oke. thank you Cerita Ya. atas kesediaannya, waktunya. Ya. Thank you udah bisa nyempetin sampai jam 9 malam. Ini teman-teman Iya. juga saya thank you juga Iya, atas makasih ya. kesediaannya. Mungkin next time kita bisa mungkin sharing-sharing lagi ya. Ya, Gitu siap. mungkin dengan tema yang lain lagi. Iya, oke. Oke, thank Makasih ya you Halim teman-teman dan Pak sekalian. Wijen dan Ya, teman-teman Bitrade. Thank you, bye. Selamat ya, thank malam. you, bye. Malam.